Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumpulkan para ketua umum partai di kediamannya di Kertanegara. Tetapi sayangnya tidak ada satupun yang berbicara ke publik tentang apa yang mereka bahas di dalam pertemuan tersebut. Semuanya bungkam, diam, dan tidak memberikan penjelasan apapun, termasuk istana belum menjelaskan secara real. Dan kalaupun istana akan memberikan penjelasan, saya pikir penjelasan itu akan sangat diplomatis, sangat terlalu formal, dan tidak menjelaskan apa yang sesungguhnya dibahas di dalam pertemuan tersebut. Tetapi saya mau melihat ada dua kemungkinan yang dibahas dalam pertemuan tersebut, terutama tentang dampak dari kenaikan PPN yang memang sekarang terus bergulir mendapat penolakan dari masyarakat bawah, menengah, dan pengusaha serta mahasiswa, karena memang kenaikan PPN ini sebetulnya bukan soal besar kecilnya yang dipermasalahkan, hanya momentumnya yang tidak tepat. Karena saat ini kita sesuai data memang bahwa sedang terjadi penurunan daya beli masyarakat. Sedang terjadi penurunan pendapatan masyarakat. Banyak kelas menengah yang turun sekarang kelasnya karena tidak mendapatkan pendapatan. Sehingga dari kelas menengah turun ke bawah. Dan ini adalah sebuah realita yang terjadi di negara kita saat ini. Nah, bagaimana sesungguhnya tentang PPN ini? Haruskah ditolak atau diterima? Saya secara pribadi melihat bahwa PPN ini memang sebetulnya soal angkanya tidak terlalu bermasalah. Hanya penolakan publik ini karena publik kehilangan trust, kepercayaan terhadap pejabat penyelenggara negara yang hidup mewah, terutama di kalangan Kementerian Keuangan ya. Bea cukai, pajak, pegawai-pegawainya itu hidup sangat luar biasa mewah, dan masyarakat seperti menjadi objek pemerasan yang dilakukan oleh mereka. Dalam tanda kutip, pemerasan ini kan bukan tukang palak seperti preman ya, tetapi mereka memeras rakyat dengan legal karena ada undang-undang dan aturan yang menetapkannya. Nah, kembali kepada soal pertemuan ini, apa yang mereka bahas? Ya, saya melihat bahwa bagi Presiden Prabowo Subianto dan ketua umum partai ini mungkin mendiskusikan tentang pertama dampak dari kenaikan PPN ini, dan kedua adalah apakah harus dilanjutkan kenaikan ini atau ditunda memberlakukannya. Saya melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto sebetulnya memiliki hati yang baik untuk rakyat. Presiden Prabowo Subianto ini memiliki niat yang tidak ingin sebetulnya membuat rakyatnya terbeban. Tetapi sayangnya beliau ini dilingkari oleh pejabat-pejabat seperti Sri Mulyani. Ini kan orang yang tidak peduli sebetulnya terhadap orang miskin, karena pemikirannya terlalu liberalistik ya, terlalu melihat bahwa ini adalah kewajiban rakyat. Negara sudah mengurus Anda, maka Anda juga harus membayar kepada negara. Ini yang ada di dalam pikiran Sri Mulyani. Maka masukan-masukan Sri Mulyani seperti ini kan membuat Prabowo Subianto ini menjadi dilematis, apalagi kalau dilihat kepada kebutuhan APBN kita. APBN kita yang terus tertekan, bahkan defisit sampai sekarang di akhir tahun ini kan membuat negara harus menarik utang, dan bagaimana lagi ke 2025 nantinya tentu akan semakin berat. Maka Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang bekerja untuk memikirkan pemasukan negara ya harus memikirkan pemasukan bagi negara, termasuk salah satunya adalah ya ini pajak. Maka saya pikir bahwa Prabowo sedang menawarkan opsi kepada para ketua umum partai, apakah ini harus ditunda atau dilanjutkan. Nah, dugaan saya para ketua umum partai ini juga kan adalah orang-orang yang tidak terlalu peduli juga dengan penderitaan rakyat. Mereka menawarkan, alah sudahlah Pak, itu paling cuma satu partai yang ribut, itu cuma paling seminggu 2 minggu rame, setelah itu selesai. Nah, inilah mungkin yang menjadi pembahasan yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto bersama dengan ketua umum partai politik di sana. Dan saya berpikir bahwa Pak Prabowo tidak mendapat masukan yang baik dari para ketua umum partai politik, karena mereka ini semua kan orang yang tidak peduli dengan rakyat kecil. Itu jadi antara keinginan Pak Prabowo, saya menangkap bahwa ada keinginan Pak Prabowo untuk menunda pemberlakuan ini, tetapi masukan yang diterima memberikan beliau posisi dalam ya sangat dilematis ya. Kita tunggu saja apakah di akhir tahun nanti tanggal 31
mungkin Pak Prabowo akan mengumumkan penundaan pemberlakuan kenaikan PPN 12% ini atau tidak. Kita akan melihat nanti. Tapi menurut saya bahwa yang dibahas di situ pertama tadi soal PPN, dan yang kedua yang dibahas dugaan saya ini adalah tentang uh, telah ditetapkannya Hasto Kristianto Sekjen PDIP sebagai tersangka, karena tentu semua tahu track record PDIP di dalam kancah perpolitikan nasional ya, apa yang akan menjadi dampak dari ini semua kalau ini berlanjut, dan bola-bola liar, bola api yang akan dilemparkan oleh Hasto Kristianto tentu membuat mereka ini harus berhitung ya apa yang akan terjadi nanti kalau Hasto benar-benar punya sesuatu untuk dilemparkan ke publik. Kalau Hasto benar-benar punya senjata mematikan yang akan mengguncang situasi kondisi politik nasional kita. Jadi ya dua inilah mungkin yang dibahas. Ini saya tidak tahu kebenarannya, saya hanya menganalisa situasi, melihat kondisi yang ada. Jadi kita tunggu saja dua ini apakah nanti pertama Pak Prabowo akan mengumumkan penundaan tetap di tanggal 31 ini atau tetap memperlakukan, dan bagaimana Hasto Kristianto apakah status tersangkanya akan mati suri dengan kondisi politik yang tentu telah dikalkulasi oleh Pak Prabowo Subianto dan jajarannya, kira-kira begitu. Salam dari saya untuk sahabat semua.